Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Rika? Alhamdulillah, saya baik. Ya. Alhamdulillah, kabar Ibu juga baik, Mbak Rika. Oke, sebelumnya Ibu mohon maaf ya, Mbak, kita melakukan pertemuannya ini masih secara Zoom, tidak bisa bertatap muka secara langsung ya. Ya, Bu, nggak apa-apa. Oke nih, Mbak Rika ini kesibukannya sekarang ini ngapain aja? Kalau saya ini sekarang kuliah, Bu. Kuliah semester 5. Terus biasanya saya Oh, juga ikut beberapa organisasi gitu. oh udah semester 5, Mbak ya. Berarti sibuk-sibuknya Mbak ya mikirin tugas, terus harus bisa bagi waktu dengan tugas, wah itu kegiatan kampus yang lainnya, seperti itu ya Mbak? Iya, betul sekali, Bu. Jadi lagi di semester akhir kan lagi sibuk-sibuknya ya, Bu ya. Apalagi kan ketambahan banyak ikut organisasi, banyak kegiatan juga. Jadi ya gitulah, Bu. Oke, intinya harus pintar-pintar bagi waktu ya Mbak ya? Iya, benar sekali, Bu. Oke nih, ngomong-ngomong, apa ada yang bisa Ibu bantu Mbak, sehingga Mbak Rika kemarin menghubungi Ibu agar kita bisa melakukan pertemuan pada siang hari ini? Eh, Gini, Bu. Saya jadi mungkin saya mau bercerita. Lebih tepatnya saya ingin berkonseling gitu sama Ibu. Oh, jadi Mbak Rika ini menghubungi Ibu ingin melakukan proses konseling bersama Ibu, seperti itu ya Mbak Rika? Iya, betul sekali, Bu. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya ya kepada Mbak Rika ya, apakah Mbak Rika ini sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Kalau untuk proses konseling sendiri mungkin sudah 1-2 kali ya, Bu ya. Oh, berarti sudah pernah ya Mbak. Berarti kan sudah sedikit banyak tahu mengenai apa saja yang ada dalam proses konseling, seperti itu ya. Iya, Bu, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di sini nanti Ibu akan menjelaskan sedikit saja ya, sambil mengulas dan mengingat kembali apa itu proses konseling seperti itu. Nanti kalau ada yang Mbak Rika tidak pahami, Mbak Rika bisa menanyakannya kepada Ibu. Oke, Mbak Hmm, Rika? Iya, baik, Bu. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu proses konseling. Jadi proses konseling yaitu proses di mana seorang konselor membantu seorang konseli untuk dapat memecahkan masalahnya sehingga dapat mencapai tujuan dari proses konseling. Seperti itu, Mbak Rika. Untuk memandirikan si konseli tersebut. Di mana yang dapat menyelesaikan masalah sendiri yaitu si konselingnya sendiri. Di sini konselor hanya berperan sebagai pendamping selama proses konseling berlangsung seperti itu. Nah, di sini yang berperan sebagai konselor yaitu Ibu Devi dan yang berperan sebagai konselor yaitu Mbak Rika seperti itu. Nah, mengenai penjelasan Ibu tadi sedikit, apakah bisa dipahami Mbak Rika? Iya, Bu, baik. Sudah bisa dipahami. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas yang ada dalam proses konseling ya, Mbak. Jadi dalam proses konseling ini terdapat 3 Hmm, asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Jadi dalam asas kerahasiaan ini, Mbak Rika itu tidak perlu merasa khawatir maupun ragu untuk menceritakan semua permasalahannya. Jadi tidak perlu merasa cemas ketika apa itu permasalahannya itu takut bocor diketahui oleh orang lain. Jadi di sini hanya Ibu dan Mbak Rika saja yang akan mengetahui permasalahan yang akan kita bahas pada proses konseling kali ini. Seperti itu Mbak Rika. Dan insya Allah di sini Ibu bisa menjaga eh, rahasia apa yang Mbak Rika ceritakan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada asas keterbukaan. Dalam asas keterbukaan ini, Mbak Rika bisa menceritakan semua permasalahannya secara jelas dan tanpa ada yang ditutupi lagi, Mbak Rika. Nah, di sini itu diharapkan kita bisa mencari jalan keluarnya secara bersama-sama, seperti itu. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi dalam asas kesukarelaan ini, Mbak Rika ini mengikuti proses konseling kita pada siang hari ini
secara sukarela, niat dari hati Mbak Rika sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Mbak Rika ini mengikuti proses konseling dengan Ibu siang ini, ada paksaan dari orang lain atau udah niat dari Mbak Rika sendiri? Kalau saya kalau saya melakukan proses konseling ini murni dari diri saya sendiri, Bu. Jadi tanpa ada paksaan dari pihak lain. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah niat dari Mbak Rika sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu ingin menawarkan kepada Mbak Rika mengenai waktu konselingnya. Mbak Rika ini mau melakukan proses konselingnya seminggu berapa kali pertemuan? Satu kali pertemuan ataukah dua kali pertemuan dalam seminggu? Kalau saya mungkin bisa 2 kali pertemuan ya, Bu, ya, dalam 1 minggu. Oke, dua kali pertemuan ya Mbak ya dalam 1 minggu. Nah, untuk setiap kali pertemuannya Mbak Rika ini menginginkan durasi waktunya berapa menit? 20 menit ataukah 30 menit? Uh, Mungkin kalau misal 2 kali dalam 1 minggu bisa 20 menit ya, Bu, ya. 20 menit ya Mbak Rika? Iya, Bu, betul. Oke, kalau begitu kita sepakati ya di awal proses konseling ini bahwa pertemuan kita lakukan selama seminggu 2 kali pertemuan dan setiap pertemuan 20 menit. Seperti itu Mbak Rika. Iya, baik, Bu. Oke, sebelumnya sebelum Mbak Rika menceritakan permasalahannya, Ibu ingin bertanya lagi kepada Mbak Rika. Nah, Mbak Rika ini apakah sudah benar-benar yakin untuk mengikuti proses konseling ini bersama Ibu pada siang hari ini? Saya sudah yakin, Bu. Sudah sangat yakin. Oke, sudah yakin. Sekarang Mbak Rika bisa menceritakan permasalahan yang Mbak Rika alami saat ini kepada Ibu ya, tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Seperti itu. Silakan Mbak Rika. Oke, baik, Bu. Jadi seperti ini, saya tuh permasalahan saya tuh seperti ini. Kan sekarang saya itu kan udah semester 5 ya, Bu, ya. Udah semester akhir kan mungkin 1 tahun lagi kan saya kan lulus gitu. Saya kan sarjana. Nah, saya kan ini kuliah jurusan BK kan keguruan ya, Bu, ya. Nah, jadi pas lulus nanti saya itu kan jadi guru. Nah, saya tuh kayak disuruh ayah saya itu buat jadi guru di sekolahnya ayah saya seperti itu, Bu. Nah, di sisi lain sebenarnya saya tuh kayak nggak mau gitu, Bu. Kayak nggak nyaman aja gitu, Bu. Kalau misalnya saya nantinya itu ngajar di situ, di sekolah itu. Nah, kalau kepengennya saya sendiri sih, saya nyari sekolah lain gitu, Bu. Jadi saya pengennya tuh ngajar di sekolah lain, bukan di sekolahnya ayah saya itu seperti itu. Tapi kayak gimana ya, Bu, ya, kayak ayah saya tuh udah kayak nyuruhnya tuh di situ gitu, Bu. Jadi gimana ya, Bu, ya, saya sebenarnya tuh nggak mau, tapi ayah saya tuh kayak kekehnya saya tuh harus ngajar di situ kayak gitu, Bu. Jadi pada intinya permasalahan Mbak Rika ini itu Mbak Rika sebenarnya tidak ketika lulus nanti Mbak Rika tidak ingin satu sekolah dengan ayahnya Mbak Rika seperti itu ya. Mbak Rika ingin beda sekolah dengan ayahnya Mbak Rika seperti itu. Akan tetapi ayahnya Mbak Rika ini kekeh ingin Mbak Rika itu satu sekolahan dengan ayahnya Mbak Rika. Seperti itu ya Mbak Rika. Iya, betul sekali, Bu. Apakah Mbak Rika ini sebelumnya sudah tahu alasan mengapa ayahnya Mbak Rika ini menyuruh Mbak Rika untuk ketika lulus nanti mengajar di sekolah yang sama dengan ayahnya Mbak Rika? Kalau menurut saya sih, Bu, mungkin ayah saya mikirnya tuh biar enak aja gitu ya, Bu, ya. Kayak apa-apa kan nanti kan bisa gampang ya, kalau
kalau misal saya itu juga ngajar di sekolahnya ayah saya gitu. Soalnya kan ayah saya, ibu saya juga kan guru di situ kan Bu ya. Jadi kalau misalnya nanti saya ngajar di situ juga kan apa-apa tuh udah gampang, udah tersedia. Terus kayak lingkungannya juga saya udah kenal, orang-orangnya juga saya udah kenal. Jadi kan eh, mikirnya ayah saya kan lebih enak. Oke, kalau begitu, apakah Mbak Rika ini sebelumnya sudah pernah membicarakan hal ini dengan ayahnya Mbak Rika? Kalau Mbak Rika ini sebenarnya itu tidak ingin satu sekolahan dengan ayahnya Mbak Rika, seperti itu Mbak Rika. Apakah sudah pernah bicara hal itu dengan ayahnya Mbak Rika? Kalau saya sih sebenarnya belum pernah membicarakan keinginan saya ya Bu ya. Tapi cuma kayak pembicaranya itu cuma dari satu arah aja gitu Bu. Jadi cuma dari ayah saya aja. Tapi saya yang sendiri tuh belum pernah ngungkapin gitu Bu. Oke, jadi Mbak Rika ini belum pernah berani untuk ngungkapin, seperti itu ya Mbak Rika. Nah, Iya betul mengapa sekali Bu. Rika ini belum pernah mencoba untuk mengungkapin apa yang Mbak Rika inginkan seperti itu. Sebenarnya Mbak Rika kan ingin beda sekolahan dengan ayahnya Mbak Rika, seperti tidak ingin satu sekolahan dengan ayahnya Mbak Rika. Kenapa tidak mencoba untuk membicarakan apa ada alasan tersendiri? Eh, nggak tahu ya Bu ya, kayak rasanya tuh gimana ya, kayak udah eh, pas udah dipaksa kayak gitu tuh rasanya tuh udah kayak nggak bisa ngomong gitu Bu. Jadi kayak ya udah kayak saya juga diem aja kayak nerima aja gitu. Oke, kalau begitu di sini Ibu akan menerapkan salah satu teknik dalam layanan konseling individu kali ini. Nah, teknik ini yaitu berupa teknik untuk bermain peran, di mana nanti Mbak Rika ini akan berperan sebagai ayahnya Mbak Rika dan Mbak Rika sendiri akan berperan sebagai Mbak Rika sendiri seperti itu. Nah, jadi nanti akan yang berperan sebagai top dog dan underdog. Untuk yang top dog itu berada di pihak yang kuat seperti itu. Nah, untuk yang underdog itu berada di posisi yang lemah seperti itu Mbak Rika. Nah, nanti Mbak Rika ini bermain peran, beranggapan bahwa Mbak Rika ini berbicara dengan ayahnya Mbak Rika seperti itu. Apakah bisa dipahami Mbak Rika? Baik Bu, bisa dipahami. Oke, kalau begitu sekarang Mbak Rika bisa mencoba untuk melakukan teknik tersebut. Mengenai drama tersebut, Mbak Rika menjadi Mbak Rika sendiri dan Mbak Rika menjadi ayahnya Mbak Rika. Oke baik. Oke, oke sekarang Mbak Rika coba mengungkapkan apa yang Mbak Rika rasakan pada ayah Mbak Rika. Berarti ini saya sebagai underdog dulu ya Bu ya. Iya, betul Mbak Rika. Sebagai underdog dulu. Menjadi Mbak Rika sendiri. Hmm. Oke baik. Hmm. Jadi jadi ya kayak sebenarnya aku tuh kayak nggak mau kalau misalnya disuruh ngajar di sekolah itu. Soalnya bukannya gimana tapi aku tuh cuma merasa nggak nyaman aja gitu, nggak nyaman sama sekolahnya, nggak nyaman sama lingkungannya, nggak nyaman sama orang-orangnya juga kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak aku tuh agak kalau misalnya aku disuruh ngajar di sekolah itu sebenarnya aku maunya tuh aku ngajar di sekolah lain gitu selain di sekolah itu kayak gitu ya. Sudah Mbak Rika? Udah sepertinya cukup. Oke, selanjutnya Mbak Rika berperan sebagai ayahnya Mbak Rika. Bagaimana jawaban dari ayahnya Mbak Rika seumpama Mbak Rika ini mengutarakan
Apa itu tadi yang Mbak Rika bicarakan kepada ayahnya Mbak Rika? Baik, Bu. Emangnya kenapa kalau misalnya ngajarnya di sekolahan ini kan enak. Maksudnya papa kan udah sama ayah, udah sama ibu juga. Kan nanti kamu apa-apa juga enak, apalagi kan kamu kan udah kenal juga ya sama guru-guru di situ. Kamu juga udah kenal lingkungannya, udah terbiasa sama lingkungannya, udah kenal sama guru-gurunya juga. Jadi kan nanti kalau misalnya kamu ngajar di situ kan malah lebih enak tuh. Kenapa kok nggak mau? Kenapa malah milih ke sekolah lain yang malah kamu sendiri tuh belum kenal sama sekali sama sekolahnya? Ini udah cukup Bu, ya. Oke, lalu ketika ayahnya Mbak Rika menjawab seperti itu, apa yang akan Mbak Rika jawab mengenai apa yang telah diutarakan oleh ayahnya Mbak Rika? Hmm. Hmm. Sebenarnya tuh kayak bukannya gimana atau gimana ya. Cuma aku tuh ngerasa nggak nyaman aja kayak gitu. Nggak nyaman sama sekolahnya, nggak nyaman sama lingkungannya. Meskipun mungkin, meskipun mungkin kalau misalnya aku udah kenal sama guru-gurunya, aku udah terbiasa sama lingkungannya. Tapi kan yang namanya nggak nyaman itu ya gimana ya kan kalau misalnya nggak nyaman nggak enak semua kalau misal aku nggak nyaman sama lingkungannya sama guru-gurunya kayak gitu ya jadi mungkin aku juga pengen nyari suasana baru gitu ya. Sudah Mbak Rika? Sudah Bu. Oke, selanjutnya kira-kira gimana jawaban dari ayahnya Mbak Rika sendiri setelah mengetahui alasannya kenapa Mbak Rika ini tidak mau satu sekolah dengan Mbak Rika? Ya udahlah kalau memang itu keputusan kamu. Ayah masih nggak bisa memutuskan ya kalau misalnya kamu masih berpikiran seperti itu. Ya udah lihat aja nanti setelah kamu lulus. Gimana Mbak Rika? Sudah? Iya sudah Bu. Oke. Gimana perasaannya setelah mencoba untuk mengungkapkan apa yang Mbak Rika rasakan selama ini, yang ada di pikiran Mbak Rika ketika lulus nanti nggak ingin apa itu satu sekolahan dengan ayahnya Mbak Rika. Sebenarnya Mbak Rika belum pernah ya mengungkapkan semuanya itu kepada ayahnya Mbak Rika. Nah, di sini tadi kan Mbak Rika sudah mencoba. Nah, gimana? Apakah sudah sedikit lega meskipun tidak di depan ayahnya Mbak Rika secara langsung? Kalau perasaan saya sekarang sih Bu agak mendingan ya Bu kayak agak sedikit plong gitu, agak sedikit lega. Soalnya kan selama ini kan kayak saya masih nahan aja gitu. Saya masih belum ada mungkin unek-unek saya itu tadi kayak gitu. Oke, sekarang tinggal Mbak Rika mencoba untuk membicarakannya kepada ayahnya Mbak Rika secara langsung. Seperti itu ya Mbak Rika. Baik Bu. Oke, baik Ibu rasa proses konseling kita cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk melakukan evaluasi mengenai proses konseling kita pada hari ini. Seperti itu ya Mbak Rika. Oke, baik Bu. Oke, Ibu rasa proses konselingnya cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan